Kalau film pertamanya adalah produk asal jadi, buatan orang yang seolah tidak berusaha dan sebatas mempedulikan gimmick mencengangkan soal mengubah karakter favorit anak-anak menjadi pembunuh haus darah, maka Winnie the Pooh Blood and Honey 2 yang walau masih jauh dari kata bagus, bahkan untuk ukuran slasher generik, setidaknya memberikan presentasi yang lebih layak untuk ditonton. Winnie the Pooh Blood and Honey 2 adalah film horor asal Inggris yang disutradarai Rhys Frank Weatherfield dan ditulis oleh Matt Leslie. Film ini merupakan sequel dari film Winnie the Pooh Blood and Honey 2023 yang diadaptasi dari buku cerita horor berjudul Winnie the Pooh karya A.A. Milne dan E.H. Shepard. Melanjutkan teror mengerikan di film pertama, The Pooh Blood and Honey 2 menceritakan sang karakter utama yaitu Pooh bersama teman-temannya yang kembali mencari sasaran empuk untuk disiksa. Penasaran dengan kelanjutannya? Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini. So, langsung saja ambil cemilan, duduk santai, and let's talk about it. Hello everyone. Kisahnya melanjutkan konklusi film pertama, di mana Christopher Robin yang diperankan Scott Chambers yang menggantikan Nikolai Leon yang berhasil selamat dari teror Pooh dan kawan-kawan. Peristiwa bertarah itu kini dikenal dengan nama Hundred Acre Massacre. Tapi tidak semua warga mempercayai cerita Christopher. Bahkan tidak sedikit yang menuding dia sebagai pelaku pembantaian yang sesungguhnya. Sementara itu, di hutan Hundred Acre, Winnie the Pooh dan Piglet terpaksa bersembunyi bersama Tiger dan Owl serta beberapa makhluk lainnya karena ada beberapa orang yang benar-benar mempercayai cerita Christopher. Orang-orang di Ashdown silih berganti menyambangi hutan untuk memburu Pooh dan kawan-kawan. Owl lantas mencoba meyakinkan si beruang madu untuk menyerang kota tersebut ketimbang hanya menunggu lebih banyak orang datang ke hutan. They're close. They will never cease. They hunt for us. Pooh dan kawan-kawan mencoba membunuh orang-orang yang terus berdatangan itu. Namun rupanya ada salah satu pemburu yang berhasil selamat dari kejadian naas itu dan kembali ke Ashdown. Saat pemburu tersebut dirawat di rumah sakit, Christopher melihatnya dan mencurigai bahwa serangan itu dilakukan oleh Pooh. Ia pun merasa yakin bahwa ancaman mengerikan Winnie the Pooh dan kawan-kawan makin mendekat menuju Ashdown. Selain wajah baru dari karakter Christopher Robin, sosok Pooh yang diperankan Ryan Olivia dan Piglet yang diperankan Eddie McKenzie juga mengalami modifikasi yang lebih menyeramkan dan lebih hidup. Tidak lagi nampak seperti pria paruh baya dengan topeng karet menggelikan seperti di film pertamanya. Apa ini, Cok? Ditambah kemunculan Owl yang diperankan Marcus Messi dan Tiger yang diperankan Lewis Hunter, para monster ini benar-benar seperti berasal dari dunia dongeng yang kelam. Status Blood and Honey pertama 2023 adalah film yang dibuat berdasarkan pengalaman Christopher Robin alias film dalam film. Naskahnya turut mengubah asal-muasal Pooh sembari menjadikannya pondasi guna mengembangkan waralaba The Twisted Childhood Universe. DCU sendiri adalah shared universe seperti halnya Marvel Cinematic Universe namun dengan genre horror slasher. DCU berfokus pada karakter-karakter cerita dongeng dari masa kecil yang diubah secara drastis atau twisted menjadi karakter-karakter yang menyeramkan, psikopat, dan pembunuh yang mengerikan. DCU sendiri sudah mereveal beberapa filmnya yang nantinya akan rilis, di mana puncaknya nanti ada di film yang diberi judul Poohniverse Monster Assemble yang akan dirilis tahun 2025. Hal ini bisa terjadi karena hak cipta Winnie the Pooh sudah tidak lagi dipegang oleh Disney sejak tahun 2022. Dan sekarang Winnie the Pooh menjadi public domain sehingga siapapun bisa menggunakan hak ciptanya. All of Ashdown will burn. Ketika Pooh dan kawan-kawan mulai melakukan aksinya lagi, Christopher masih berusaha bangkit dari traumanya dibantu oleh sang konselor Mary Darling yang diperankan Teresa Banham. Tidak ada akting maupun eksplorasi psikis yang mumpuni dalam proses konseling tersebut. Tapi sebagai gantinya, dia akan menghasilkan twist mengejutkan yang membawa semestanya ke arah yang lebih gelap sekaligus menarik. Hampir semua aspek melonjak drastis dari segi kualitas, visual yang cukup mumpuni, dan alur cerita yang walaupun tidak begitu mendalam tapi masih bisa untuk dinikmati. Hal ini tentu tidak luput dari faktor uang dan dana. Biaya produksinya membengkak dari $100.000 menjadi $500.000. Dan sang sutradara, Rhys Frank, yang kali ini menyerahkan penulisan naskah kepada Matt Leslie yang meramu ceritanya dengan cukup baik. Sayangnya, penyutradaraannya tidak begitu baik.
Pengarahan Frank Weatherfield masih tidak dibarengi sense yang tepat dalam segala hal seperti pacing, timing, dan ketegangan, hingga pengaturan intensitas. Meski sudah dibekali budget lebih besar pun, ia tetap kukuh mengemas kebanyakan adegan dalam kegelapan hingga sulit dinikmati. They hunt for us. We trusted Christopher. Overall, untuk film dengan genre slasher memang tidak terlalu berfokus kepada ceritanya yang mendalam, melainkan lebih fokus kepada aksi-aksi gore-nya yang sadis. Beberapa adegan ceritanya seperti dibuat untuk menambah-nambah durasi saja. Namun, film Winnie the Pooh keduanya ini jauh memiliki peningkatan dari film pertamanya yang dinilai sangat mengecewakan. Bahkan di laman agregator Rotten Tomatoes, film pertamanya memiliki impresi yang sangat-sangat buruk. Mulai dari segi penyutradaraannya, directing, penulisan cerita, sinematografi, hingga tampilan karakternya. Walaupun film keduanya ini juga masih jauh dari kata bagus, namun peningkatannya cukup lumayan terasa. Di laman agregator Rotten Tomatoes sendiri, Winnie the Pooh Blood and Honey 2 memiliki rating kritikus sebesar 46% dan 77% dari rating audiensnya. Sebenarnya cukup mengkhawatirkan, terutama dalam hal penyutradaraan yang memang terasa seperti kurang berpengalaman dalam meramu sebuah film. Menjadi sebuah PR besar bagi Rhys Frank Weatherfield, mengingat akan hadirnya film-film dari semesta TCU seperti Peter Pan's Neverland Nightmares yang kemungkinan selanjutnya akan dirilis. Bisa jadi membuat kita menjadi tidak terlalu excited dan bahkan terkesan biasa saja. Dan rating untuk film Winnie the Pooh Blood and Honey 2 versi pojok review adalah 6 dari 10. So, itu tadi review singkat untuk film Winnie the Pooh Blood and Honey 2 versi pojok review. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk menantikan video selanjutnya. And then, see you on the next video.